karena satu kali transfusi darah yang tidak disengaja. Dua anak kecil diam-diam jatuh cinta dan berjanji sehidup semati. Ibu dari si laki-laki bahkan berjanji kepada si gadis bahwa saat anaknya dewasa pasti akan menikahinya. 15 tahun berlalu dalam sekejap. Gadis itu tumbuh menjadi seorang dokter penyakit dalam terbaik. Demi menepati janji, ibu laki-laki diam-diam mengurus surat nikah tanpa sepengetahuan mereka. Siapa sangka sang CEO sudah melupakan kejadian masa kecil. Setelah tahu pernikahannya sudah diatur, dia langsung menyamar sebagai pelayan dan berencana kabur. Di saat yang sama gadis itu menerima telepon dari calon mertua. Diminta datang ke hotel untuk menghadiri pesta. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung bertabrakan dengan si CEO. Saat mata mereka saling bertemu, muncul perasaan familiar dalam hati keduanya. Namun karena sudah bertahun-tahun, ditambah CEO memakai masker, mereka tidak saling mengenali. Melihat para bodyguard semakin mendekat, si CEO terpaksa menarik tangan gadis itu berpura-pura jadi pasangan. Dia bilang sedang dipaksa menikah, dan berharap si gadis mau pura-pura membantunya. Gadis itu akhirnya setuju untuk berpura-pura jadi pacarnya. Setelah bodyguard pergi, CEO langsung mengajak gadis itu meninggalkan hotel. Setelah berpisah dengan gadis itu, CEO naik taksi dan pergi dengan santai. Sedangkan gadis itu berdiri bingung di tempat, sampai calon mertua datang. Dia baru tahu bahwa pria yang kabur dari pernikahan itu adalah suaminya sendiri. Meskipun anaknya pergi tanpa pamit, ibu tetap nekat mengurus pernikahan mereka, tanpa persetujuan keduanya. 5 tahun pun berlalu begitu saja. Si CEO berhasil membangun karir di luar negeri dan akhirnya kembali pulang. Tapi begitu kembali, dia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju rumah sakit. Dia berencana memalsukan surat keterangan tidak subur, untuk memberi alasan pada ibunya. Namun baru saja melangkah masuk rumah sakit, dia tak sengaja melihat sosok punggung yang sangat familiar. Dia pun mengikuti gadis itu hingga ke ruang prakteknya, dan sengaja melihat nama yang tertulis di pintu. Setelah itu, CEO langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Namun gadis itu langsung menolak mentah-mentah, karena sebagai dokter dia tidak mungkin membuat surat palsu. Demi memohon bantuannya, CEO pun akhirnya mengungkapkan alasannya, bahwa dia bahkan belum pernah bertemu dengan istrinya, dan pernikahan ini sepenuhnya diatur oleh ibunya. Pernikahan tanpa cinta ini menyiksa kedua pihak. Mendengar kisah sang CEO, gadis itu pun teringat pada 5 tahun hidup seperti janda, yang juga menjadi penderitaan baginya. Tepat saat itu, ibu CEO menelepon menanyakan kenapa dia belum pulang. CEO menjawab bahwa dia sedang mengurus sesuatu di rumah sakit. Ibunya lalu berkata, istrimu juga bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Mendengar itu, CEO langsung tersadar, bahwa gadis di depannya mungkin adalah istri yang belum pernah dia temui. Dia baru saja ingin memastikan. Tiba-tiba seorang perawat berlari tergesa-gesa, memberitahu gadis itu bahwa ada pasien darurat yang perlu ditangani. Gadis itu pun buru-buru berdiri, dan sebelum pergi dia berkata, dia tidak bisa membuat surat palsu, dan menyuruh CEO untuk bicara baik-baik dengan istrinya. Malam itu, ibu CEO memanggil gadis itu pulang ke rumah, memintanya mandi dulu sambil menunggu suaminya pulang. Pada saat yang sama, CEO juga kembali ke rumah, dan membawa hadiah spesial untuk ibunya. Namun setelah tahu bahwa anaknya tidak membawa apa-apa untuk istrinya, ibu langsung marah besar, menegur sang anak karena meninggalkan istrinya selama 5 tahun, dan kini sudah pulang pun masih tidak membawa oleh-oleh. CEO tetap tidak mengerti kenapa ibunya sangat memaksakan pernikahan ini, sampai ibunya menjawab dengan dingin, karena gadis itu pernah menyelamatkan nyawanya. Ternyata sejak kecil CEO sering sakit dan butuh transfusi darah. Namun karena darahnya RH negatif dan sangat langka, hanya darah gadis kecil itu yang cocok dengannya. Demi menyelamatkannya, gadis kecil itu rutin mendonorkan darahnya, hingga hampir kehilangan nyawanya sendiri. Sejak itu, gadis tersebut bertekad menjadi dokter demi menyelamatkan CEO, dan di usia muda sudah menjadi dokter top di bidangnya. Kata-kata sang ibu membuat CEO tak bisa berhenti